一根手指头，现在他是正好撞他枪口上。血魔王自然公司要我亲自动手抓人，混元单位吧？有这样的口福，身价都不足10万，名不小。唉，跟随我上万纪元。死刑！这下剩下2名不，你以屠戮为乐。说你受是珍贵典籍，明6层，宇宙之小克，他又如何？蹭通天桥，而他。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-175. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 174. Kemarin setelah Laofeng berhasil mengalahkan Fan Zi, ia pun mendapatkan beberapa hadiah yang cukup menjanjikan. Ini semua berasal dari cincin penyimpanan miliknya, karena di sana ada air ajaib yang sangatlah membantu perkembangan Mo Yanfeng. Selain itu, Laofeng juga telah secara resmi menyelesaikan misi tahap pertama. Ia pun berencana melakukan misi kedua, yang sepertinya agak sulit, sebab Laofeng harus berurusan dengan wilayah Raja Iblis Darah. Dalam misi kedua ini, Laofeng diminta untuk menyelamatkan orang-orang yang tengah melakukan ujian darah. Berhubung ujian ini diadakan di dua tempat yang berbeda, jadi Laofeng memilih ke tempat yang memiliki banyak peserta. Karena semakin banyak orang yang dirinya selamatkan, maka semakin baik juga. Dengan cincin penyimpanan miliknya, Laofeng pun memindahkan orang-orang tersebut. Hanya saja aksi mereka sudah diketahui oleh para bawahan Raja Iblis Darah. Alhasil, Delen pun bertindak untuk melenyapkan mereka. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Babata akan melihat misi cincin ketiga milik Laofeng. Mereka tahu kalau Raja Iblis Darah tidak akan melakukan apapun di luar wilayahnya. Tetapi bukan berarti dia akan berdiam diri saja. Perusahaan sudah menemukan 21 orang yang memiliki kejahatan serius. Jadi Raja Iblis Darah tidak akan dapat menolak. Misi Laofeng adalah pergi ke tempat Raja Iblis Darah berada. Dia bertugas untuk menangkap para pelaku kejahatan dan hanya ada 2 pilihan yang mereka miliki, yakni hukuman penjara atau kematian. Para pelaku ini memiliki posisi yang tidaklah sembarangan, jadi Raja Iblis Darah mungkin tidak akan dapat menerima hal itu. Laofeng pun agak terkejut pasalnya perusahaan melemparkan misi berat ini kepadanya. Selama perjalanan itu, Laofeng mulai memahami apa saja yang telah orang-orang dalam misi itu lakukan. Sampai akhirnya mereka pun telah sampai juga ke tempat Raja Iblis Darah berada. Sesampai di sana, Laofeng pun disambut oleh pria bernama Vic yang merupakan utusan dari perusahaan. Vic akan membantu Laofeng dalam menyelesaikan misi ketiga ini. Bagi Laofeng, misi ini cukup sulit karena Raja Iblis Darah bisa saja menolak perintah dari perusahaan. Jika Laofeng sampai membuatnya marah, maka takutnya dia akan menyerang balik dirinya. Vic menenangkan Laofeng karena status yang dia miliki akan membuat Raja Iblis Darah segan kepadanya. Meskipun begitu, Laofeng tetap harus berhati-hati karena dia takut ke depannya Raja Iblis Darah menyimpan dendam kepadanya. Meskipun Vic ada di sisinya, namun Laofeng yakin ia juga tidak akan berani bertindak di hadapan Raja Iblis Darah. Perjalanan masihlah terus mereka lakukan sampai akhirnya Laofeng bersama yang lainnya pun telah sampai juga ke tempat di mana Raja Iblis Darah tinggal. Ia sama sekali tidaklah keberatan jika perusahaan datang kemari. Namun siapa yang menyangka mereka akan mengutus sosok Tuan Domain kemari. Alhasil para prajurit pun memberikan tatapan yang mengecewakan kepadanya.
Selain itu, Lo Fang tahu kalau Raja Iblis Darah sedang menahan kekuatannya. Namun meskipun begitu, aura yang mendominasi dan darah yang bergejolak tidaklah bisa dia sembunyikan. Raja Iblis Darah juga jauh lebih kuat dari Lo Fang, bahkan juga Dailan. Mereka pun memberikan hormat kepada Raja Iblis Darah. Fike juga telah memperkenalkan Lo Fang kepadanya. Raja Iblis Darah yang tertarik kepada Lo Fang langsung saja mendekatinya. Sepertinya dia itu mengenal baik Truyan dan memberikan pujian karena telah memilih Lo Fang sebagai muridnya. Hanya saja dia kesal sebab Lo Fang telah mengacaukan ujian Iblis Darahnya. Lo Fang tidaklah menyembunyikan kebenaran tersebut. Yang membuat Raja Iblis Darah benar-benar senang karena dia tidaklah takut kepadanya. Sebenarnya tadi itu hanyalah ujian saja. Lo Fang pun berterima kasih atas sambutannya. Ya, meskipun Raja Iblis Darah itu sepertinya kesal kepadanya. Raja Iblis Darah pun memberitahu kalau Lo Fang lah yang akan memegang semua keputusan. Jadi dia menyarankan untuk tidak membuat kesalahan apapun. Fik membenarkan hal itu karena hidup dan mati 21 bawahan Raja Iblis Darah kini berada di tangan Lo Fang. Ini tentu sudah Lo Fang duga dan dia ini tidaklah begitu terkejut. Raja Iblis Darah pun mengajak mereka masuk ke dalam kediamannya karena dia itu sudah menyiapkan perjamuan. Di dalam sana terlihat ada begitu banyak makanan yang berasal dari tempat ini. Lo Fang sebagai manusia dari bumi tentu asing dengan makanan tersebut. Untung saja Raja Iblis Darah sudah menyiapkan daging yang Lo Fang sukai. Mereka bahkan menggunakan kerajaan Tuhan untuk bisa mencari bahan-bahan tersebut. Fik tanpa rasa ragu langsung saja memakan semua makanan itu dan dia itu benar-benar puas dengan perjamuan yang Raja Iblis berikan kepada mereka. Fik pun berterima kasih kepada Raja Iblis dan juga Lo Fang karena tanpa dirinya dia tidaklah mungkin bisa memakan masakan seenak itu dan juga menikmati anggur yang begitu langka. Raja Iblis Darah meminta Lo Fang untuk mencicipi anggur buatan mereka. Berdasarkan pengamatan yang Lo Fang lakukan, kekayaan yang Raja Iblis miliki pasti sangatlah melimpah. Ia tentu harus menerima masakan ini karena sudah diberikan oleh mereka. 美味，传闻令人混元单位吧？绝世佳有这样的口福啊，身价都不足10万混元。 Sikap Lo Fang tentu berbeda dengan Fik yang makan dengan lahap. Hanya dengan kehadirannya itulah Lo Fang ini agak sulit untuk bertindak. Jadi Lo Fang mulai menyinggung tentang 21 orang yang perusahaan cari. Tapi Raja Iblis Darah memintanya untuk tidak terburu-buru dulu, karena semua itu akan mereka lakukan di persidangan. Jadi dia meminta Lo Fang untuk makan dulu. Namun Lo Fang tidak ingin membuang waktu lagi, terlebih lagi ini adalah misi yang sangatlah penting bagi perusahaan. Padernya Raja Iblis Darah sudah tidak bisa menolak dan meminta untuk memanggil 20 sampah yang sudah memberontak. Ketika Fik sedang asik makan, 21 tahanan pun telah dibawa di hadapan mereka semua. Orang-orang ini sudah dirantai, jadi tidak akan bisa memberikan perlawanan apapun. Mereka memohon kepada Raja Iblis Darah agar dapat diampuni. Lo Fang bisa merasakan kekuatan hukum yang kedua orang itu miliki. Bahkan rantai yang mengikat mereka juga telah menekan kekuatan. Setidaknya orang-orang ini berada di ranah yang cukup tinggi. Raja Iblis Darah sadar betul mereka berdua sudah mengikutinya selama puluhan ribu zaman. Ia sebenarnya ingin membantu mereka. Namun segala keputusan kini ada di tangan Lo Fang. Jadi dia ini tidaklah bisa berbuat apapun. Raja Iblis Darah hanya bisa berharap Lo Fang dapat membuat keputusan yang tepat. Dailan sadar betul kalau Raja Iblis Darah ingin Lo Fang mengampuni dua orang ini. Sedangkan 19 lainnya dapat dihukum. Meskipun begitu, Lo Fang tidak langsung mengambil keputusan. Ia kembali melakukan pemeriksaan mengenai semua tindakan yang telah mereka lakukan. AKV adalah orang pertama yang Lo Fang hukum mati. 跟随我上万纪元，死刑！ Hal ini seketika saja membuat semua orang itu ketakutan, karena Lo Fang tidaklah segan-segan menghabisi seseorang dengan kuasanya. Raja Iblis Darah juga meminta untuk tidak mengganggu pengadilan ini. Hingga Fik pun memberitahu, di saat Lo Fang mengumumkan keputusan, maka dia boleh memberikan hukuman apapun kepada orang-orang ini. Lo Fang pun kembali memanggil satu nama dan langsung dihabisi oleh Fik. Melihat hal tersebut tentu saja membuat Raja Iblis Darah kesal, tapi dia itu masihlah mampu menahan amarahnya. Hukuman terus Lo Fang bacakan yang membuat satu persatu orang-orang ini mati di tangan Fik.
Di tengah semua itu, kedua pelayan setia Raja Iblis Darah kembali meminta bantuan darinya. Raja Iblis Darah kembali berbicara mengenai betapa langkanya prajurit yang dia dapatkan. Namun dia meminta Lo Fang untuk tetap melanjutkan hukuman. Vic benar-benar senang dan apa yang telah terjadi. Terlebih lagi dia itu melihat Raja Iblis Darah yang kehilangan 19 bawahannya. Jika Lo Fang masih melanjutkan ini, maka dia sama saja tidaklah memberikan penghormatan kepada Raja Iblis Darah. Hanya saja Lo Fang ini tahu betul kalau bawahan Raja Iblis Darah ini sudah menghabisi 10 miliar wanita. Ia bahkan tidak memperlakukan mereka sebagai manusia. Jadi dia akan memberikan hukuman mati. Hal ini tentu saja membuat dia kesal. Namun Dylan segera melindungi Lo Fang dan yang menghabisi orang barusan adalah Raja Iblis Darah sendiri. Tapi meskipun begitu, dia ini terlihat begitu kesal. Tapi dia ini masihlah percaya kepada Lo Fang karena dia pasti akan mengambil keputusan yang tepat. Lo Fang sadar betul kalau Raja Iblis Darah memintanya untuk menyerah. Namun dia tidaklah gentar dan tetap memberikan hukuman mati kepada Brad. Pada akhirnya 21 bawahan Raja Iblis Darah pun tidak ada yang tersisa. Raja Iblis Darah mengakui kalau Lo Fang sangatlah adil. Ia pun harus pergi dan tidaklah bisa menemaninya. Pada akhirnya Lo Fang pun keluar dari tempat tersebut. 剩下2名部，你屠戮为了死刑。他们这是要逼奉陪。 Babata sangatlah panik karena Lo Fang telah membuat marah Raja Iblis Darah. Dylan pun takut hal buruk akan terjadi kepadanya. Tapi Lo Fang masihlah tetap tenang karena orang-orang itu memang bersalah. Babata pun mengeluarkan pesan dari perusahaan yang mana misi ketiga telah mendapatkan penilaian 100%. Hanya saja tidak ada pendapat yang diberikan. Lo Fang yakin kalau para penilai juga setuju dengan keputusan yang telah dia ambil. Misi ini sepertinya yang melihat seberapa hebat Lo Fang dalam mengambil keputusan. Ia sama sekali tidaklah goyah dengan tekanan yang Raja Iblis Darah berikan. Dengan kata lain, Lo Fang memang menggunakan kuasanya dengan benar. Babata memberikan pujian kepadanya. Begitu pula dengan Dylan, hanya saja ada email lain. Di mana sejak Lo Fang berada di perusahaan, status keluarga Luo telah meningkat semakin jauh. Ia bahkan memiliki banyak sekali keturunan. Meskipun keluarga Luo memiliki aturan keluarga, tapi tetap ada tempat di mana peraturan itu dilanggar. Pada akhirnya 21 orang keluarga Lo Fang telah ditangkap. Lo Fang harus kembali ke bumi untuk membuat hukuman kepada mereka. Ini bahkan disiarkan secara langsung. Hukuman yang bisa diambil adalah penjara selama 100 tahun, 10.000 tahun, atau selama jutaan tahun. Bahkan jika perlu, Lo Fang bisa mengambil hukuman mati. Lo Fang harus mengambil tindakan ini seorang diri. Babata tidak menduga keturunan Lo Fang akan melakukan kejahatan yang berbahaya, seperti menghabisi orang yang tak bersalah. Sebagai kepala keluarga, Babata meminta Lo Fang mengambil tindakan yang tepat. Tapi setelah melihat nama-nama itu, Lo Fang terkejut pasalnya ada nama ayahnya. Lo Fang pun merasa begitu marah dengan apa yang telah terjadi. Terlebih lagi kepada ayahnya karena tidak mungkin dia melakukan hal tersebut. Sebab dia itu hanya bermain video game sepanjang hari. Tapi berdasarkan statusnya, ayah Lo Fang telah menghabisi seseorang agar bisa memperkuat serikatnya dalam game tersebut. Ini merupakan tuduhan yang cukup serius. Jika mereka mengakui kesalahan, setidaknya ayah Lo Fang hanya akan dipenjara saja. Meskipun kesal, Lo Fang akan tetap menjalankan misi ini. Pada akhirnya, para bawahan Lo Fang pun diperintahkan untuk menangkap semua keturunan Lo Fang yang berada dalam daftar yang diberikan perusahaan. Ini semua tentu adalah perintah langsung dari pemimpin keluarga utama. Selain itu, Lo Fang juga telah melakukan penyelidikan dan 20 keturunan memang bersalah. Sedangkan ayah Lo Fang masih belum dapat dirinya ketahui. Di sisi lain kita lihat ayah Lo Fang ini masih asik bermain video game. Sampai akhirnya Lo Fang pun masuk ke dalam game tersebut untuk menemuinya. Di sana ayahnya sedang dikejar-kejar oleh seorang monster. Di saat dirinya tertekan, Lo Fang pun datang untuk bisa menyelamatkannya. Dalam game ini, Lo Fang tidak dapat menggunakan kekuatannya. Jadi yang OP di sini bukanlah dirinya, melainkan ayahnya. Alhasil dengan kekuatan yang dia miliki, monster tersebut dapat dia kalahkan dengan mudah. Ayahnya juga memberitahu kalau saat muda dirinya sangatlah hebat dalam bermain game.
Benar saja, dalam pertarungan tersebut, ayah Lo Fang dapat unggul dengan mudah. Hanya saja tujuan Lo Fang kemari bukanlah untuk melihat kehebatan ayahnya, melainkan ingin membicarakan sesuatu kepadanya. Di saat mereka berdua sedang menikmati indahnya malam, ayah Lo Fang sadar kalau ada yang tidak beres. Meskipun Lo Fang mencoba menyembunyikannya, dia ini tetap tahu. Terlebih lagi putranya sekarang memiliki status yang tinggi. Jadi tanggung jawab yang dia miliki juga besar. Ayah Lo Fang pun mulai menceritakan perjuangannya dan tentu saja ini sangatlah diingat oleh Lo Fang. Ayahnya bahkan harus melupakan mimpinya untuk membesarkan dirinya. Jadi ayah Lo Fang berharap dia itu dapat bertanggung jawab atas semua yang dia lakukan. Lo Fang pun mulai menyinggung tentang serikat yang dia bentuk, yang mana ayahnya membenarkan hal tersebut. Karena serikat ini dirinya bentuk bersama teman-temannya. Mereka bahkan melakukan pertarungan yang sangatlah seru. Lo Fang telah sampai di basis perusahaan di Tata Surya. Tempat ini sangatlah besar. Lo Fang pun merasa tidak asing pada tempat itu karena di Laut Bumi perusahaan juga membentuk bangunan yang sama. Pada akhirnya Lo Fang tiba juga di bumi, di mana kedatangannya sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh keturunannya. Kita Lo dibawa berpindah ke kediaman dari Lo Fang. Saat ini acara pengadilan bagi keluarga Luo sedang dilakukan, dan tentu saja ini disiarkan ke seluruh alam semesta. Bagi mereka yang telah ditahan, ini tentu saja membuat mereka ketakutan. Terlebih lagi saat itu juga Lo Fang telah datang. Tidak ada satupun orang yang berani menatap ke arahnya. Sedangkan Lo Fang ini sangatlah kecewa kepada keturunannya. Terlebih lagi kepada Luo Yancheng. Karena lagi dan lagi dia itu membuat masalah. Karena Luo Yancheng berani menghabisi seseorang yang tidak bersalah. Dulu Lo Fang telah memberikan hukuman kepada kesombongannya. Tapi sepertinya itu masihlah belum cukup untuk membuatnya bertobat. Semua kejahatan yang dilakukan oleh mereka semua sama sekali tidak dapat disembunyikan dari mata perusahaan. Atas apa yang telah terjadi, Lo Fang langsung saja memberikan hukuman mati kepada Luo Yangzhan. Selanjutnya adalah giliran Luo Yurong, di mana dia ini telah menghasut saudaranya sendiri untuk melakukan tindakan pembunuhan. Jadi hukuman mati pantas untuk dia terima. Guru dari mereka juga telah Lo Fang kurung selama 10.000 tahun, sebab dia ini sudah gagal memberikan pendidikan. Lo Fang masihlah mengampuni keturunannya yang berbuat kejahatan kecil dengan hanya memenjarakan mereka. Tapi bagi yang sudah berani menghabisi seseorang, maka hanya hukuman mati yang dapat Lo Fang berikan. Sudah beberapa orang yang telah dia jatuhi hukuman mati. Lo Fang lalu memberitahu semua keturunannya kalau untuk menjadi kuat, pembunuhan memang dapat terjadi, tapi bukan berarti mereka harus melakukan tindakan tersebut, apalagi kepada orang yang tidak bersalah. Mereka sepertinya masihlah kurang dalam pengendalian diri dan justru berbuat sombong. Ia pun meminta untuk tidak mengulangi kejadian ini. Pada akhirnya sidang pun telah selesai. Lo Fang kembali melakukan perjalanan keluar dari bumi. Terlihat Babata dan juga Atuka tengah sibuk bermain mobil-mobilan di dalam pesawat tersebut. Tidak lama kemudian perusahaan mengirimkan peninjauan di mana Lo Fang hanya mendapatkan nilai 70 poin saja. Namun dia merasa ini sudah lebih daripada cukup. Lo Fang juga belajar mengenai bagaimana mengambil keputusan yang tepat. Sedangkan di sisi lain, Atuka masihlah sibuk main balap-balapan. Ya, meskipun Babata tidaklah fokus, namun dirinya itu tetap berhasil memenangi pertandingan tersebut. Tujuan mereka selanjutnya adalah kota kekacauan. Karena bagi Lo Fang, dirinya masihlah belum cukup kuat untuk dapat melindungi bumi dari hal-hal yang jauh lebih mengerikan. Sesaat kemudian Lo Fang tiba juga di kota kekacauan. Kedatangan kemari tentu saja langsung disambut oleh penjaga gerbang. Berhubung Lo Fang akan berlatih dulu, jadi Dylan ini akan kembali. Sebenarnya Lo Fang tidak ingin berpisah dengannya dulu, namun kota kekacauan cukup aman. Jadi keberadaan Dylan tidaklah dibutuhkan. Lo Fang pun mengucapkan terima kasih banyak kepadanya, sebab Dylan sudah melindunginya selama bertahun-tahun. Dylan pun meminta Lo Fang untuk menjaga dirinya baik-baik. Begitu pula dengan dirinya.
Lo Feng cukup senang bisa kembali ke kota kekacauan. Terlebih lagi dia ini harus belajar lebih banyak. Truyan sudah memberikan kejutan kepadanya, di mana ada begitu banyak metode rahasia yang telah dia belikan untuk Lo Feng. Setidaknya ada 106 catatan rahasia umum. Satu setnya sendiri tentu sangatlah mahal, namun ini merupakan hal yang bagus untuk muridnya. Buku ini disebut sebagai 7 pembunuh dewa binatang. Mereka telah menggunakan hukum pikiran dan hukum ruang, jadi Truyan yakin ini sangatlah cocok untuk Lo Feng pahami. Teknik ini memiliki nama lain, yakni 7 perubahan mata. Penulisnya adalah Herodotus dari suku bertanduk emas. Ia telah mendapatkan pencerahan dari dewa binatang. Lo Feng berencana untuk menghubungkannya dengan patung dewa binatang. Melihat Lo Feng senang membuat Truyan lega. Jika Lo Feng menguasai 6 level pada teknik tersebut, ia akan menjadi tak terkalahkan di level Tuan Sektor. Tapi teknik ini akan menyebabkan pertikaian internal di antara 3 tingkat pertama. Tapi jika dia berhasil menguasai seluruhnya, Lo Feng tidak akan terkalahkan jika bertemu dengan lawan di level yang sama. Butuh beberapa waktu bagi Lo Feng memahami buku tersebut. Truyan pun meminta Lo Feng untuk duduk di sisinya. Ia yakin kalau gurunya itu sudah menghabiskan begitu banyak uang. Truyan cuma tertawa karena dia hanya mengeluarkan 8 miliar saja. Tapi bagi Lo Feng jumlah itu sangatlah besar. Bahkan hadiah tertinggi dari misi yang dia selesaikan hanyalah 1,4 juta poin saja. Lo Feng pun ingin mengembalikan hal itu. Namun Truyan menolak karena dia merasa ini adalah bentuk tanggung jawabnya sebagai guru. Lo Feng paham dan dia pun memberikan hormat kepadanya. Ia juga berjanji kalau apa yang Truyan berikan akan dia balas dengan perkembangannya. Mereka berdua pun asik minum bersama. Setelah dari sana, Lo Feng pun mulai mempelajari tentang 10 hukum setengah lingkaran utama di alam semesta. Di antara hukum ruang dan waktu, mereka merupakan hukum yang kuat. Sedangkan 8 sisanya memiliki pemahaman yang lebih rendah. Jadi karena itulah ada namanya sisi penilaian ruang angkasa, di mana waktu sangatlah mendominasi. Tapi bagi hukum ruang dan waktu memerlukan penggabungan hukum superior dan hukum inferior. Itu semua demi bisa meningkatkan ke level yang berbeda. Untuk Lo Feng sendiri, dia memiliki kesempatan untuk menggabungkan hukum emas dan hukum ruang. Ia juga akan mengandalkan klon yang dia miliki, terutama bakat dari binatang bertanduk emas yang memiliki cabang aturan. Sedangkan untuk hukum ruang, Lo Feng akan mempelajarinya di monumen kekacauan. Setidaknya butuh waktu 3000 tahun bagi para pendahulu untuk berlatih, baru dapat memahami 108 misteri tentang bentuk hukum-hukum ruang angkasa. Tapi Lo Feng akan mencoba memangkas waktu tersebut dengan menggunakan patung binatang dan juga menggunakan tubuh Klamosa untuk berlatih pada waktu yang bersamaan. Dengan kombinasi dari ketiga tubuhnya, Lo Feng akan berlatih dengan jauh lebih cepat. Waktu pun terus berlalu dan Lo Feng juga tidaklah lupa mengikuti pelajaran yang Truyan berikan. Hanya saja ada beberapa orang yang tidaklah menyukai Lo Feng. Meskipun mereka berasal dari alam semesta asli, namun bagi mereka, kemampuan Lo Feng masihlah belum dikatakan hebat. Terlebih lagi, dia itu masihlah belum mencapai lantai Tongtian ke-10. Bisa dikatakan juga kalau kekuatan Lo Feng berada di bawah mereka. Tapi Lo Feng melakukan sesuatu yang membuat pria ini sadar kalau kekuatan Lo Feng sepertinya jauh berada di atasnya. Babata membenarkan hal itu karena kekuatan Lo Feng jauh lebih unggul dari para murid Truyan lainnya. Jadi dia ini kesal kepada para murid yang meremehkannya. Bagi Lo Feng, ia ini sengaja untuk menunda penilaian kultivasinya agar dapat membuat mereka sombong. Sebenarnya tidaklah butuh waktu lama lagi bagi Lo Feng untuk dapat memahami 108 misteri hukum. Tapi jumlah waktu untuk memahami monumen kekacauan telah habis. Jadi tujuan Lo Feng selanjutnya adalah menantang jembatan Tongtian. Kita pun dibawa ke tempat tersebut, di mana ratusan tahun lalu Lo Feng telah menyelesaikan lantai ke-7. Chang Bo pun cukup senang bisa bertemu lagi dengannya. Tidak ingin berlama-lama, Lo Feng akan memberikan kejutan kepada Chang Bo. Di sisi lain, rekan-rekan Lo Feng tahu betul dia telah menantang jembatan Tongtian. Di generasi mereka hanya Bolan saja yang dapat menyelesaikan lantai 8.
Jadi mereka pun penasaran apakah kali ini Lo Fang dapat menyelesaikan lantai 8. Seperti biasa, tantangan ini disiarkan, di mana Lo Fang itu sudah berhasil menyelesaikan lantai 8. Ia pun bersiap untuk naik ke lantai ke-9. Para tetua juga sedang mengawasi Lo Fang, karena ujian di jembatan Tongtian akan menarik banyak perhatian, terutama para petinggi. Setidaknya mereka juga berhasil mencapai lantai 9 dan 10. Andai saja Lo Fang dapat mencapai lantai 10, maka bisa dikatakan kalau Lo Fang sudah berada di jalan menuju hukum, demi bisa memasuki alam abadi. Bagi Truyan, muridnya itu akan melakukan hal yang jauh lebih mengejutkan lagi. Kembali kepada Lo Fang, yang mana dia akan melakukan ujian. Pertarungan telah dia lakukan, yang mana perlahan namun pasti Lo Fang berhasil menyelesaikan ujian dan terus naik ke lantai selanjutnya. Bahkan itu telah berhasil mengejutkan semua orang, karena bagaimanapun mereka ini sudah berlatih di monumen kekacauan dalam waktu yang lama. Sedangkan Lo Fang baru kembali namun sudah berhasil melampaui semua orang. Zhang Bo juga terkejut dengan perkembangan dari Lo Fang. Pemahaman hukum ruang Lo Fang juga terus meningkat. Sampai akhirnya dia itu juga berhasil membuka celah ruang untuk dapat mengalahkan musuhnya. Truyan pun meminta untuk tidak melihatnya karena ia juga tidak menduga Lo Fang akan dapat melangkah sampai sejauh ini. Ia bahkan masihlah belum berhenti untuk naik ke lantai 13. Di masa lalu tidak ada satupun orang yang dapat melewati level tersebut. Alhasil orang-orang yang penasaran pun ingin melihat apakah Lo Fang akan menjadi orang pertama yang berhasil. Lo Fang telah tiba di lantai ke-13 dan dirinya pun langsung dipertemukan dengan lawannya. Ia memberitahu kalau sebagai penjaga gerbang dirinya tidak akan pernah membiarkan siapapun lewat. Serangan langsung saja dia ciptakan. Kali ini teknik hukum yang sosok itu miliki jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Ia bahkan langsung menyambut Lo Fang dengan teknik 9 dari pedangnya. Melihat hal itu tentu saja seketika membuat Lo Fang terkesima. Terlebih lagi serangan yang dia itu miliki sangatlah luar biasa cepat. Ini terjadi karena lawannya kali ini menggunakan hukum angin. Meskipun begitu, Lo Fang masihlah dapat mengimbanginya, dan pertarungan sengit telah terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan tersebut, Lo Fang menggabungkan semua pengetahuan yang dia miliki selama bertahun-tahun. Selain itu, dia juga menggunakan pengalamannya. Meskipun dirinya masih belum dapat mencapai bentuk ke-9 dari pedangnya, tapi Lo Fang yakin betul bentuk ke-8 dari pedangnya masih jauh lebih unggul. Dan apa yang Lo Fang katakan barusan benar-benar terjadi. Dia pun telah berhasil memenangkan pertarungan tersebut dengan sangat meyakinkan. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini terlihat kalau Lo Fang sepertinya akan dibawa untuk melihat mengenai runtuhan perang yang paling mengerikan yang pernah ada. Di sana Lo Fang kemungkinan akan menemukan sesuatu untuk bisa meningkatkan kekuatannya lagi. Karena Babata merasa bangga kepadanya, dan dia juga merasa tidaklah menyesal memilih Lo Fang sebagai penerus Meteoroid. Namun ada masalah yang terjadi, bahkan Lo Fang itu bertemu sosok yang melampaui akal sehatnya. Entah apa yang terjadi sebab Lo Fang bisa merasakan rasa sakit yang luar biasa pada jiwanya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.